Presiden Prabowo Subianto mereshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Perombakan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin malam. Kelima kementerian yang direshuffle adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Qadir Karding. Selanjutnya ada Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Aristiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Aryo Tejo. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga melantik Menteri Haji dan Umroh yang telah berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dan berikut pemirsa, hasil perombakan dan pelantikan Menteri baru Kabinet Merah Putih. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan internal dengan para anggota partai di kediamannya di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan, Senin malam 8 September. Sekretaris Partai Gerindra Sugiono menjelaskan pertemuan digelar untuk menekankan pentingnya soliditas fraksi dalam mendukung program pemerintah. Termasuk fokus pada pencapaian program yang sudah berjalan, Sugiono juga menyebut dalam pertemuan Ketua Umum Prabowo meminta anggotanya untuk menjaga sikap dan tutur kata serta hidup sederhana. Anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat, dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya masing-masing. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 10 fraksi Gerindra Ahmad Dhani menyebut bahwa dalam pertemuan juga dibahas mengenai gagasan tentang usulan RUU anti-flexing sebagai bentuk penegasan untuk tidak mempertontonkan gaya hidup berlebihan. Yang paling penting jadi ini Bapak Prabowo tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko, ini Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti flexing seperti di China. Dan Bang Dasko setuju, mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi. Pertemuan ini juga sekaligus menjadi momen untuk mengonsolidasi langkah fraksi dalam menyongsong dinamika DPR ke depan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar bakti sosial berupa pembagian paket sembako untuk para pengemudi ojek online di wilayahnya pada Senin 8 September. Tidak hanya pembagian sembako, kegiatan sosial Polresta Bandara Suta kali ini juga menghadirkan layanan bakti kesehatan berupa pengecekan kesehatan gratis dan pembagian vitamin kepada para pengemudi ojol. Wakapolresta AKBP Joko Sulistiono mengatakan, kegiatan sosial itu merupakan salah satu wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat, khususnya para pengemudi ojol di seputaran Bandara Suta. Menurut Joko, bakti sosial dan bakti kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan silaturahmi antara Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan para pengemudi ojol yang selama ini telah terjalin baik.
Joko pun mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pengemudi ojol untuk bersama menciptakan Kamtipnas yang kondusif di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami dari jajaran Polresta Bandara Suta menggelar kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial kepada driver ojol yang ada di area bandara, di mana kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium singkat, dan juga bakti sosial pemberian bantuan beras kepada driver ojol yang ada di Bandara Suta. Sambutan positif pun datang dari pengemudi ojek online atas kegiatan Baksos dan Bakes yang digelar Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih, bakti sosial dan kesehatan oleh Polresta Bandara Suta dinilai sangat bermanfaat bagi para pengemudi. Kami dari komunitas ojol Kamtuseta, terima kasih pada Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang sudah menyelenggarakan bakti sosial Jumat Curhat serta menyelenggarakan cek kesehatan gratis. Dan kedepannya Polresta Bandara Soekarno-Hatta tetap jaya. Tim nasional sepak bola Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam 8 September. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan laga FIFA Matchday kali ini termasuk saat melawan Taiwan pada 5 September lalu menjadi ajang eksperimen formasi baru dengan 4 pemain belakang atau 4-2-3-1. Diakui Kluivert saat melawan Lebanon yang kekuatannya setara dengan Indonesia, Itses dan kawan-kawan masih kesulitan mencetak gol. Tercatat dari 10 tembakan yang dilesatkan ke arah gawang Lebanon, tak satu pun yang on target. I don't think the players are not scoring on purpose. So sometimes the ball goes in, sometimes the ball goes out. We're doing our best to score goals, of course, because that's a philosophy that I want. I want to create a lot of chances, but if an opponent is burying themselves on the 16-yard box, it's getting more difficult to score goals. Kluivert pun menjanjikan segenap pemain timnas siap mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya dan bermain mati-matian saat melawan Arab Saudi dan Irak demi lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan kontra dua negara Timur Tengah itu akan digelar pada Oktober mendatang.